Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah kami supaya bisa mendengarkan firman Tuhan lewat Cici Koko. Berkatilah Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya bisa kami dengarkan dengan baik. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Dalam namamu kami berdoa, amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah minggu hari ini. Wah, siapa nih yang udah gak sabar untuk mulai ibadah? Semuanya pasti udah gak sabar dong ya. Jadi ayo kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menjadi terang dimanapun kita berada. Baik dalam perkataan kita, dalam tiap tingkah laku kita, dan dalam segala perbuatan kita. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam
memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa duduk dengan tenang dan mengerti firman yang disampaikan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, ketemu lagi dengan Cici Iren di sini. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan adik-adik semua di tempat ini. Adik-adik, hari ini Cici mau cerita sesuatu dari firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Buka telinganya ya. Fokus dengarkan Cici, dapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Siap dengar firman Tuhan? Katakan yes. Nah, firman Tuhan hari ini Cici bawakan dari satu kisah yang ada di Perjanjian Lama. Kisah mengenai seorang nabi namanya Elia. Namanya siapa? Elia. Betul, Nabi Elia saat itu mendengar suara Tuhan. Dia diperintahkan Tuhan untuk pergi bertemu dengan seorang raja Israel saat itu. Namanya Raja Ahab. Raja Ahab mau mendengarkan pesan dari Nabi Elia. Pesannya apa kira-kira ya? Ternyata Tuhan bilang sama Elia untuk menyampaikan pesan sama Raja Ahab seperti ini. Raja Ahab, karena kamu sudah berbuat tidak baik, karena kamu menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan kekeringan, musim kering. Wah, kira-kira itu berita bagus apa berita jelek ya? Berita jelek ya? Kira-kira Elia mau nggak ya menyampaikan berita itu sama Raja Ahab? Iya, Elia mau jadi orang yang taat sama Tuhan. Dia mau menyampaikan berita itu walaupun dia tahu, wah kayaknya Raja Ahab nggak begitu senang nih kalau dengar berita begini. Tapi Elia taat sama Tuhan dan dia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan ini. Tuhan bilang, Elia jangan takut, aku menyertai kamu dan aku yang akan memelihara kamu. Jadi Elia saat itu pergi mendatangi Raja Ahab dan menyampaikan pesan ini. Raja Ahab, aku punya pesan dari Tuhan karena kamu dan rakyat Israel sudah tidak lagi menyembah Tuhan, malah menyembah patung-patung dewa-dewa. Tuhan akan mendatangkan satu musim kekeringan yang sangat panjang. Artinya tidak ada hujan. Wah, tentu saja Raja Ahab gak senang dengar berita itu. Tapi Elia terus pergi dari hadapan Raja Ahab. Dan kalian tahu musim kering yang panjang, kalau gak ada hujan, itu bagaimana rasanya? Panas ya, betul, gak ada hujan, panas kan? Iya, terus apa lagi yang terjadi kalau gak ada hujan? Iya, pohon-pohon tidak bisa hidup. Apalagi pohon-pohon yang menjadi bahan makanan buat orang-orang. Nah, kalau orang-orang gak punya bahan makanan, gak punya makanan gimana coba? Iya, pasti banyak yang kelaparan. Wah, mereka orang Israel tuh jadi pasti susah hidupnya, betul? Iya, tapi itu akibat yang mereka tanggung karena mereka tidak taat sama Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Dan benar terjadilah apa yang dikatakan Nabi Elia saat itu. Tidak ada hujan sama sekali. Tapi apa yang terjadi sama Nabi Elia? Tuhan sudah memerintahkan Nabi Elia untuk pergi dari hadapan Raja Ahab, pergi ke satu tempat yang namanya Sungai Kerit. Nah, di tepi sungai itu Elia diam di sana. Dan di sana Tuhan memelihara Elia. Kalian tahu gimana Tuhan memelihara Elia? Ya, walaupun mungkin di situ ada sedikit air di sungai itu,
Tapi kan Elia juga lapar, betul gak? Betul. Lah terus gimana Elia dapat makanannya? Ini cara Tuhan yang luar biasa untuk memelihara Elia. Kan Tuhan udah bilang, jangan takut Elia, aku akan memelihara engkau. Dan benar, Tuhan tunjukkan pemeliharaannya buat Nabi Elia. Caranya, Tuhan mendatangkan burung-burung. Apa? Binatang apa? Burung, betul. Bukan burung sembarang burung, tapi burung gagak. Ada yang pernah lihat burung gagak? Hitam, besar, dan tidak dipelihara oleh orang-orang. Jadi itu burung yang liar di luar sana, liar di alam. Tapi Tuhan hebat banget. Dia bisa perintahkan burung gagak ini untuk datang mendatangi Elia. Bukan cuma satu, banyak burung gagak yang datang mengunjungi Elia saat Elia ada di tepi sungai Kerit itu. Ngapain burungnya datang? Burungnya membawa daging dan roti di paruhnya untuk diberikan kepada Elia. Bukan cuma sekali sehari, 2 kali. Pada waktu pagi dan pada waktu sore, Tuhan suruh burung-burung ini datang kepada Elia mengantarkan makanan. Wah, luar biasa bukan? Kalian pernah dengar ada orang yang dianterin makanan sama burung? Belum pernah ya. Tapi Elia merasakan hal itu karena Tuhan yang perintahkan burung-burung itu untuk memelihara Elia. Hebat banget kan Tuhan kita? Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Nah, jadi kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak dan butuh pertolongan Tuhan, butuh Tuhan pelihara kita, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Jangan lupa berdoa. Betul sekali, berdoa minta pertolongan sama Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita seperti Tuhan sudah menolong memelihara Nabi Elia. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, walaupun kelihatannya sulit, tapi Tuhan jauh lebih hebat. Betul? Setuju Tuhan lebih hebat? Mana jempolnya? Kasih jempol buat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus yang kita sembah sangat hebat. Dia sanggup memelihara dan menolong kita. Jadi siapapun yang perlu pertolongan Tuhan, siapapun yang perlu pemeliharaan Tuhan, jangan lupa datang sama siapa adik-adik? Sama Tuhan Yesus. Dia akan mendengar doa kita dan menolong kita. Ayat Al-Quran kita hari ini adalah Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita ulangi sekali lagi ya. Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita ingat dan simpan dalam hati ya. Dadah. Adik-adik, oleh karena itu mari kita sekarang datang sama Tuhan, kita berdoa. Adik-adik ada yang perlu apa? Pertolongan apa? Perlu pertolongan di sekolah karena pelajarannya susah? Perlu pertolongan buat orang tua kita, mungkin ada yang sedang sakit atau saudara kita ada yang sedang sakit. Perlu pertolongan apapun yang kalian perlukan. Yuk kita datang sama Tuhan sama-sama hari ini. Kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan ikuti Cici berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memelihara kami sampai saat ini. Kami tahu Engkau mengasihi kami dan memelihara kami seterusnya.
Tuhan, kami yang butuh pertolongan-Mu saat ini minta tolong padamu. Tolonglah kami, ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami mau terima pertolongan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, jadi jangan takut ya, seperti Nabi Elia. Tuhan sanggup menolong kita, bahkan dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Sampai sini firman Tuhan ya. Tuhan berkati adik-adik semua. Apalagi di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing atau menggunakan QR kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Dadah. Halo adik-adik semua, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore, tapi juga diadakan di Desa Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan C4 di Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Dan untuk sistem presensi kehadiran adik-adik di 3 tempat ibadah onsite ini menggunakan kartu absennya. Jadi setiap ibadah jangan lupa untuk dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian bisa menghubungi guru di kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite ya adik-adik. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Dan untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sampai jumpa ibadah di Live Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.